Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Atullah, NPM 221010443. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas video hukum perusahaan dengan judul usaha berbadan hukum dengan topik usaha dagang. Usaha dagang sebagai usaha tidak berbadan hukum dalam hukum perusahaan. Topik ini penting karena usaha dagang merupakan bentuk usaha yang paling banyak dijumpai di masyarakat dan sering menjadi langkah awal seseorang dalam dunia bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat berbagai kegiatan jual beli seperti warung kelontong, toko pakaian, kios elektronik, dan pedagang grosir. Pada umumnya, usaha dagang dijalankan secara sederhana oleh individu yang tidak berbadan hukum. Artinya, usaha tersebut memiliki status sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya. Lalu, bagaimana kedudukan usaha dagang sebagai usaha tidak berbadan hukum dalam hukum perusahaan? Hal ini yang akan kita bahas dalam video ini. Pengertian usaha dagang. Usaha dagang adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang jual beli barang dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa melakukan proses produksi yang kompleks. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Usaha dagang dapat berupa usaha kecil, menengah, maupun besar. Namun, pada dasarnya fokus pada kegiatan perdagangan. Pengertian usaha tidak berbadan hukum. Usaha tidak berbadan hukum adalah usaha yang tidak memiliki status sebagai badan hukum sehingga tidak diakui sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Dalam usaha tidak berbadan hukum, tidak terdapat pemisah antara harta usaha dan harta pribadi. Pemilik dan usaha dianggap sebagai satu kesatuan dan segala akibat hukum ditanggung oleh pemilik. Usaha dagang perseorangan termasuk ke dalam kategori usaha tidak berbadan hukum. Dasar hukum usaha dagang tidak berbadan hukum. Usaha dagang sebagai usaha tidak berbadan hukum tidak diatur secara khusus dalam satu undang-undang. Namun, dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUUHD terkait kegiatan perdagangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama mengenai perikatan dan tanggung jawab. 3. Peraturan perizinan usaha seperti nomor induk berusaha melalui OSS. Dengan memenuhi perizinan tersebut, usaha dagang tetap sah secara hukum meskipun tidak berbadan hukum. Ciri-ciri usaha dagang tidak berbadan hukum. Usaha dagang yang tidak berbadan hukum memiliki beberapa ciri utama. Pertama, dimiliki oleh satu orang atau keluarga. Kedua, modal berasal dari pemilik sendiri. Ketiga, pengelolaan usaha dilakukan langsung oleh pemilik. Keempat, tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik bertanggung jawab penuh hingga ke harta pribadinya apabila terjadi kerugian atau utang usaha. Kedudukan usaha dagang tidak berbadan hukum dalam hukum perusahaan. Dalam hukum perusahaan, usaha dagang tidak berbadan hukum termasuk dalam usaha perusahaan perseorangan. Usaha ini tidak memiliki kekayaan yang terpisah dan tidak memiliki kepribadian hukum sendiri. Akibatnya, usaha tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri. Semua perjanjian yang dilakukan atas nama pemilik dan segala risiko hukum menjadi tanggung jawab pribadi pemilik. Hak dan kewajiban pemilik usaha dagang. Pemilik usaha dagang memiliki hak dan kewajiban. Hak pemilik usaha dagang diantara lain adalah mengelola usaha secara bebas, memperoleh keuntungan dari hasil usaha, membuat perjanjian dagang dengan pihak lain, dan kewajibannya meliputi pengurus perizinan usaha, membayar pajak, mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, bertanggung jawab atas segala kewajiban usaha. Kelebihan usaha dagang tidak berbadan hukum. Usaha dagang tidak berbadan hukum memiliki beberapa kelebihan.
Yang pertama adalah mudah dan cepat didirikan. Yang kedua, modal relatif kecil. Yang ketiga, pengelolaan sederhana dan fleksibel. Keempat, pengambilan keputusan cepat karena tidak meliputi banyak pihak. Kekurangan usaha dagang tidak berbadan hukum. Namun, usaha dagang tidak berbadan hukum juga memiliki kelemahan, yaitu tanggung jawab tidak terbatas, sehingga berisiko terhadap harta pribadi. Yang kedua, kesulitan dalam pengembangan usaha karena keterbatasan modal. Yang ketiga, kelangsungan usaha bergantung pada pemilik. Dan yang keempat, kepercayaan pihak ketiga lebih rendah dibanding badan hukum. Perbandingan dengan usaha berbadan hukum. Jika dibandingkan dengan usaha berbadan hukum, usaha dagang tidak berbadan hukum tidak memiliki pemisahan harta, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, dan pelindungan hukumnya lebih lemah. Karena itu, bentuk usaha ini lebih cocok untuk usaha kecil atau tahap awal bisnis saja. Sebagai kesimpulan, usaha dagang sebagai usaha tidak berbadan hukum merupakan bentuk usaha yang sederhana, namun memiliki peran besar dalam perekonomian masyarakat. Meskipun mudah dijalankan, usaha ini memiliki resiko hukum yang cukup besar karena tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami kedudukan hukum usaha dagang agar dapat menjalankan usahanya dengan secara bijak dan sesuai hukum perusahaan. Demikian pembahasan mengenai usaha dagang sebagai usaha tidak berbadan hukum. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.